Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Kamis 9 Juni 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yoel 3 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga dan yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema pembalasan adalah milik Allah. Salah satu kisah terkenal tentang pembalasan dendam adalah kisah keris Empu Gandring dan Ken Arok. Dikisahkan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, lalu anak Tunggul Ametung membunuh Ken Arok. Kemudian anak Ken Arok membunuh anak Tunggul Ametung. Dalam Alkitab dikisahkan Allah dapat memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum Israel, tetapi ketika bangsa-bangsa yang dipakai Allah untuk menghukum bangsa Israel bertindak melewati batas kemanusiaan, maka Allah menjadi murka terhadap mereka. Perikop kita hari ini menjelaskan tentang murka Allah kepada bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin, karena mereka telah mengambil perak dan emas yang berada dalam bait Allah, kemudian membawanya ke tempat ibadahnya. Bahkan mereka menjual orang-orang Yehuda dan Yerusalem kepada orang-orang Yunani. Allah berkata bahwa Dia akan membawa bangsa Yehuda dan Yerusalem kembali ke tempat asalnya dan akan menghukum bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin. Hal yang sama dapat kita alami ketika menjalani hidup yang menyimpang dari kebenaran Allah. Allah dapat memakai siapapun sebagai alatnya untuk menegur bahkan menghukum kita agar sadar dan berbalik ke jalan yang benar. Saat kita merasa tersakiti oleh perbuatan jahat orang lain, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah milik Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Allah. Yehezkiel 25-32 juga menceritakan bahwa Allah akan melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa yang pernah menyerang atau menghina Israel dan Yehuda. Pembalasan Allah merupakan pencerminan sifat Allah yang adil dalam kesempurnaan. Sebagai orang percaya, saat kita merasa tersakiti atau teraniaya, introspeksi diri dan berdoa, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena mungkin saja Allah mengizinkan kita mengalami hal tersebut agar kita mawas diri. Doa malam ini, Tuhan, ajarkan dan mampukanlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.